Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Hi Miss Lily, hi everyone. I'm here to present the history of English literature course. The topic I want to discuss this time is a Middle English period. But before that, allow me to introduce myself. I'm Widya Putri Julianti, a first semester student in the English Literature Study Program at Pertiwi Campus Bekasi. Okay, let's discuss. Jadi pertama-tama, perkenalkan aku Widya Putri Julianti dari Prodi Sastra Inggris Kampus Bekasi. So, what is the Middle English period? Okay. The Middle English period is a period of development in English language and literature that occurred approximately from 1066 to 500. During the period, English underwent significant change due to the influence of Norman, French, and Latin. Old English evolved into a new form that was grammatically simpler but had a much richer vocabulary. So, aku di sini mau ngejelasin apa sih itu Middle English atau Inggris pertengahan, periode Inggris pertengahan. Jadi, periode Inggris pertengahan adalah masa perkembangan bahasa dan sastra Inggris yang terjadi sekitar tahun 1066 sampai 1500. Pada masa ini, bahasa Inggris mengalami perubahan yang sangat besar akibat pengaruh bahasa Norman, Prancis, dan Latin. Bahasa Inggris lama berubah menjadi bentuk baru yang lebih sederhana secara tata bahasa, namun kosakatanya jauh lebih kaya. Okay, next is the background. Apa itu background? Latar belakang, atau kenapa sih bisa terjadi Middle English gitu, Inggris pertengahan. First, in 1066, England was conquered by the Normans. What were the consequences? The wealthy nobles and the government used French, the court used Latin, and the common people used Old English. Jadi yang pertama itu pada tahun 1066 Inggris itu ditaklukkan sama Norman. Kenapa sih? Apa akibatnya gitu? Jadi orang kaya yang ada di sana, para bangsawan-bangsawan dan pemerintah tuh pakai bahasa Prancis. Gereja memakai bahasa Latin dan rakyat-rakyat biasa di sana itu pada pakai bahasa Inggris lama, masih menggunakan bahasa Inggris lama. Jadi tuh berbeda-beda gitu. Pemakaian bahasanya tuh berbeda-beda pada periode Middle English ini gitu. So, the English was three language at once. Jadi jadi Inggris tuh jadi punya 3 bahasa sekaligus gitu pada masa Middle English ini. Pada masa Middle English period ini. Okay, the second, English began to be used again. Around the 14th century, English began to be used again in government and everyday life. The English used at that time was Middle English, a mixture of Old English and many French words. Okay, jadi yang kedua itu bahasa Inggris mulai dipakai kembali. Pada abad sekitar ke-14, bahasa Inggris mulai dipakai lagi pada pemerintahan dan kehidupan sehari-hari yang ada di sana. Bahasa Inggris yang dipakai pada waktu itu adalah Middle English, campuran antara dari Inggris lama dan juga banyak kata-kata baru gitu ya, kata-kata dari Prancis. Okay, next are the characteristic of Middle English. Apa itu karakteristik? Karakteristik is a ciri-ciri. First, simpler grammar such as the loss of many difficult word endings in Old English and sentence structures become more similar to modern English. Oke, ciri-ciri Middle English itu yang pertama, tata bahasa yang lebih sederhana, seperti akhiran kata yang susah
Old English banyak yang hilang. Jadi Old English itu banyak kata-kata yang sederhana tapi susah gitu untuk diucapkan. Itu lama-lama di Middle English ini tuh lama-lama hilang gitu. Struktur kalimat lebih mirip bahasa Inggris sekarang. Jatuhnya lebih ke bahasa Inggris sekarang tuh udah kayak modern gitu kan ya. Jadi sama gitu sama bahasa Inggris sekarang. Okay, the influence of French vocabulary. Example include court, judge, government, army, beef, mutton. Oke, masuknya pengaruh kosakata Perancis. Contohnya dari court, judge, government, army, beef, mutton. Oke, the third, many dialects or variations. There was no standard spelling. Each region had its own writing style. Yang ketiga itu banyak dialek atau variasi. Belum ada ejaan yang baku gitu. Setiap daerah punya gaya penulisannya sendiri-sendiri. Okay, the next one is the development of literature during this period. Middle English literature developed gradually. First, the early stage. There were few works. Most people spoke Latin and French. The second is the middle stage. The first works is Middle English appeared and the beginning of the development of local poetry and prose. Example for this word include the last is the final stage. This period was the most productive. Many great works were produced. Oke, selanjutnya adalah perkembangan sastra di masa ini atau di masa Middle English period. Sastra di periode Middle English berkembang secara bertahap. Yang pertama itu ada tahapan awal, karya-karyanya masih sedikit, kebanyakan orang-orang masih pakai bahasa Latin dan juga Prancis. Yang kedua, tahap pertengahan, sudah muncul karya-karya pertama dalam Middle English dan awal perkembangan puisi dan prosa lokal. Contoh karyanya itu ada Ormulum dan Achren Wis. And the last one is tahap akhir. Masa ini adalah masa yang paling produktif. Bisa dibilang masa paling orang-orang tuh produktif gitu. Banyak karya-karya besar tuh yang bermunculan, banyak karya besar yang lahir gitu. Next, the types of words develop word. Yang pertama itu ada romance, Arthurian legends, and chivalry stories. Allegory. Yang ketiga ada religious writing, dan yang terakhir ada early drama, morality plays, and miracle plays. Okay, next, important literary figures and words. The first is Geoffrey Chaucer, known as the father of English literature, whose famous work in the Canterbury Tales. The second is William Langland, whose work is Piers Plowman, a famous religious allegory. The third is Pearl of Pot, or Sir Gawain in Gawain the Pot. He wrote Sir Gawain and Green Knight. The last is Thomas Malory. He wrote Le Morte d'Arthur, a story about King Arthur. Oke, yang aku sebutin tadi itu tokoh atau karya sastra yang penting gitu, yang terkenal, yang dianggap penting gitu. Pertama itu ada Geoffrey Chaucer. Itu dia tuh disebut sebagai bapak sastra Inggris karena karyanya yang terkenal, judulnya itu The Canterbury Tales. Oke, yang kedua ada William Langland, karyanya adalah Piers Plowman. Yang ketiga ada Sir Gawain Poe, ia menulis Sir Gawain and the Green Knight. Dan yang terakhir ada Thomas Malory, ia menulis Le Morte d'Arthur. Cerita ini menceritakan tentang Raja Arthur. Oke, next is pencapaian penting pada periode bahasa Inggris pertengahan. Important achievement of the Middle English period.
Yang pertama, the birth of the foundations of modern English. Yang kedua, the development of great literary works such as Chaucer. Chaucer. The last is paving the way for humanism and the Renaissance. So, aku di sini mau ngejelasin what is humanism and the Renaissance. Humanism is a view that emphasizes the dignity and worth of human beings, and the Renaissance was a movement of revive the past glory of ancient Greece and Rome. Apa itu? Apa itu humanism and Renaissance? Humanism adalah pandangan yang menekankan martabat dan harkat manusia, sedangkan Renaissance adalah gerakan untuk membangkitkan kembali kejayaan masa lalu Yunani dan Romawi kuno, seperti itu. So, the conclusion, during this era, the English language changed drastically, heavily influenced by French and Latin, and began to approach this modern form. Kesimpulannya, pada era ini atau pada era periode Inggris pertengahan ini, bahasa Inggris berubah sangat drastis, sangat dipengaruhi oleh bahasa Perancis dan juga Latin, dan bahasa Inggris mulai mendekati bentuk modernnya. Okay, Miss Lilik. Okay, everyone. That's all I can say. Sorry if my English is still stiff. Masih banyak belajar, saya masih banyak banget belajar dari Miss Lilik untuk terbiasa bicara pakai bahasa Inggris. That's all, and thank you so much Miss dan juga teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.